Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Putra Kurniadi dari Inspektorat Kabupaten Lingga. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang korupsi dengan tema katakan tidak pada korupsi untuk memenuhi tugas diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diadakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi. Adapun kelompok sasaran saya pada kesempatan ini adalah kepala desa dan perangkat desa. Kenapa? Karena desa hari ini diamanahi uang yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan edukasi tentang penyimpangan, terutama korupsi. Sebelum saya memulai materi ini, izinkan saya membaca satu buah pantun yang disambung dengan yel-yel. Barus kota Al-Fansuri, di mana Islam jadi jati diri. Tahukah apa yang merusak negeri? Tuan dan puan yang korupsi tak berhenti. Master siap, beraksi, jujur, kompeten, dan berdaya. Semangat pagi, 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 pagi. Baik, sebelum memulainya, izinkan saya juga menyampaikan tujuan dari penyuluhan ini, yaitu memberikan pemahaman tentang arti, bahaya, dan dampak tidak pidana korupsi. Topik penyuluhan 1. Pengertian korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. 3. Dampak korupsi dalam berbagai bidang atau sektor. 4. Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. 5. 30 delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya. 6. Strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. 7. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi sejatinya berasal dari bahasa Latin, yaitu korupsi yang artinya adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Tokoh korupsi Robert Kilgard mengatakan, suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Sedangkan pengertian korupsi berdasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud terkait diri sendiri, orang lain, perorangan, atau suatu korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi material perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Dasar hukum pemberantasan korupsi, perjalanan panjang bangsa ini sebelum reformasi sampai pada masa reformasi hingga ditetapkanlah ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 3. Undang-Undang nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Dan 4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana inilah menjadi tonggak momentum adanya lembaga independen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi memiliki dampak masif dalam berbagai bidang, dampak ekonomi, sosial, kemiskinan dan kemiskinan masyarakat, dampak birokrasi pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak penegakan hukum, dampak pertahanan dan keamanan, dampak pada kerusakan lingkungan. Ini ada ilustrasi dari dampak tersebut. Bisa kita lihat ada kerusakan lingkungan, tingkat kemiskinan, adanya bencana yang disebabkan oleh salah satu proyek yang tidak selesai dikerjakan atau dikorupsi, adanya upah yang minim di negara yang tingkat korupsinya tinggi. Semakin meningkat indikator korupsi mendekati nilai 100, maka terbebaslah suatu negara dari korupsi, yang sudah pasti berdampak baik bagi kemakmuran suatu negara. Bukan saja negara yang makmur, tapi rakyatnya hidup dengan kemakmuran, terpenuhinya berbagai fasilitas dengan baik dan murah. Ini
kebalikan dari dampak masif dari perbuatan korupsi. Jikalau hari ini tidak ada korupsi di suatu negara, maka tidak adanya kemiskinan. Anak-anak mendapat hak sekolah, kesehatan masyarakat, lingkungannya asri, kenyamanan bertransportasi, dan terbukanya banyak lapangan pekerjaan. Pengertian dan unsur-unsur biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi itu terbagi atas dua, biaya eksplisit korupsi dan biaya implisit korupsi. Biaya eksplisit korupsi itu terbagi atas tiga, yaitu biaya antisipasi korupsi, yaitu besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadi tindak pidana korupsi. Contohnya, mengadakan sosialisasi tentang korupsi. Kedua, biaya reaksi korupsi, seluruh sumber daya yang diperlukan APH untuk proses seseorang yang melakukan korupsi. Contohnya, biaya peradilan, penyidikan, operasional, serta biaya perampasan aset di luar maupun di dalam negeri. Ketiga, biaya akibat korupsi, biaya nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri maupun bersama dengan orang lain, yang terjemahkan sebagai kerugian keuangan negara. Keempat, biaya implisit, biaya oportunitas dari tindakan korupsi, terbagi menjadi biaya finansial, misalnya berupa uang yang dicuri oleh koruptor atau dalam bahasa yang lebih umum disebut sebagai kerugian negara. Dan biaya ekonomi, yaitu ketika sebagai dampak dari tindakan korupsi. Contohnya, hilangnya area hutan lindung karena suap mengakibatkan konversi lahan hutan yang merugikan fungsi-fungsi ekologis hutan. Selanjutnya pada topik 30 delik tindak pidana korupsi, di sini telah saya buat ada 30 delik tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang mana 30 delik tindak pidana korupsi ini dikelompokkan menjadi 7 tindakan tindak pidana korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara tercantum di dalam pasal 2 dan pasal 3. Suap menyuap tercantum di beberapa pasal, salah satunya pasal 5. Penggelapan dalam jabatan di pasal 8, pasal 9, pasal 10 A, B, dan C. Selanjutnya pemerasan pasal 12, perbuatan curang pasal 7, dan seterusnya. Perbenturan kepentingan dalam pengadaan pasal 12 huruf I, gratifikasi pasal 12B, junto pasal 12C. Di sini saya sampaikan ada ketiga pengertian dari 7 pengelompokan tindak pidana korupsi. Di antaranya, gratifikasi adalah pemberian hadiah uang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. 2. Penyuapan adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. 3. Pemerasan dengan memaksa orang yang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman, antara lain membuka rahasia yang dapat memburukkan nama di muka umum. Siapa saja pelaku dari tindak pidana korupsi ini tidak mengenal profesi, tidak mengenal tua dan muda, tidak mengenal jenis kelamin. Banyak di negara yang tindak pidana korupsi tinggi itu dari pejabat tinggi hingga pejabat rendah sudah terkena dengan jeratan hukum pidana korupsi. Selanjutnya ada strategi dan rencana aksi pencegahan tindak pidana korupsi. Itu terbagi atas 3, preventif, represif, dan edukatif. Saya ambil contoh strategi represif. KPK menyeret pelaku korupsi ke meja hijau, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi dan alat bukti yang menguatkan, melalui tahapan penanganan laporan, penyelidikan, penuntutan, pelaksanaan penuntutan pengadilan. Selanjutnya strategi preventif. Di Indonesia masih banyak sistem yang membuka celah terjadinya korupsi. Pelayanan publik belum transparan dan memicu terjadinya penyuapan, sehingga dibutuhkan sistem yang baik untuk dapat meminimalisir tindakan korupsi. Contohnya dengan pelayanan online dan pengawasan yang berintegritas. 3. Edukasi dan kampanye. Edukasi, hal penting dalam proses korupsi adalah sama pemahaman mengenai korupsi itu sendiri. Di sini seperti hari ini saya pada kesempatan ini adalah salah satu edukasi yang saya berikan terkait dengan strategi dalam pencegahan korupsi dengan adanya pembelajaran seperti ini, terus kampanye seperti berani jujur itu hebat, stop korupsi, dan lain sebagainya. Integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Sudah saatnya menjadi pribadi berintegritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten setara apa yang dilakukan, antara apa yang dilakukan dengan tingkah lakunya, sesuai nilai-nilai yang dianutnya, nilai-nilai yang didapat dari tempat dia bertugas,
nilai masyarakat atau nilai moral pribadi. Bagaimana cara menjadi pribadi yang berintegritas? Salah satunya dengan cara kita belajar dan meneladani dari kisah tokoh-tokoh bangsa. Di sini ada dua contoh kisah dari Muhammad Hatta dan Bapak Baharudin Lopa, yang nanti selanjutnya saya akan ceritakan kisah dari Muhammad Bung Hatta terkait keinginan beliau ingin beli sepatu beli. Beliau tidak menggunakan posisi beliau pada saat itu dalam posisi jabatan yang sangat penting. Justru beliau menabung untuk menggapai impiannya membeli sepatu beli. Nilai-nilai anti korupsi, nilai inti, jujur, disiplin, tanggung jawab, etos kerja, nilai sikap. Etos kerja terbagi 3, mandiri, kerja keras, dan sederhana. Nilai sikap, berani, adil, dan peduli. Jujur dapat dimaknai lurus hati, tidak curang dan konsisten. Tanggung jawab dapat dimaknai menyelesaikan semua pekerjaan sesuai amanah yang diberikan padanya dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukannya. Disiplin adalah tepat waktu dan menghargai waktu. Sedangkan nilai etos kerja, mandiri dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Ketiga, sederhana, memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Nilai anti korupsi sikap di sini terbagi 3, berani, peduli, dan adil. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Sedangkan peduli adalah mengindahkan, perhatikan, dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan. Adil adalah tidak berat sebelah dan tidak berpihak atau memilih siapapun. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi di mana seseorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja seharusnya. Jenis-jenis konflik kepentingan, potensial, aktual, yang dipersepsikan. Situasi di mana Anda memegang jabatan, kewenangan, dan suatu saat di masa mendatang Anda dapat dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Aktual, situasi di mana Anda memegang jabatan, kewenangan saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Yang dipersepsikan, situasi di mana Anda memegang jabatan, kewenangan dan saat ini dalam posisi dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi, kelompok dalam menjalankan tugas. Akar penyebab dari konflik kepentingan itu ada segitiga fraud sistem, individu, dan lingkungan, yang mana bisa diuraikan adanya gratifikasi, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, kepemilikan aset, kepentingan pribadi, keuntungan finansial, dan kelemahan sistem organisasi. Pengelolaan konflik kepentingan. 1. Mengutamakan kepentingan publik. 2. Menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan konflik kepentingan. 3. Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan. 4. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap konflik kepentingan. Kita sudah sampai ke hujung materi. Di sini ada puisi dari Terelio, penulis buku Negeri Para Berdebah. Di negeri para berdebah, kisah fiksi kalah seru dibanding kisah nyata. Di negeri para berdebah, Musa berbulu domba berkeliaran di halaman rumah. Tetapi setidaknya, kawan, di negeri para berdebah, petarung sejati tidak akan pernah berkhianat. Siapa petarung sejati? Petarung sejati adalah orang yang tidak pernah berkhianat pada nusa dan bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Baik, kita udah di ujung penutup. Adapun kesimpulan dari pembelajaran ini adalah hindari korupsi, karena korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara, membuat lambatnya pertumbuhan ekonomi, bahkan menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Sekian dan terima kasih. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.